pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini. Kita atas nama Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, turut mengucapkan prihatin dan mengutuk keras terjadinya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Semua itu terjadi karena pemahaman yang salah dalam beragama. Pelakunya mabuk dogma dan mabuk surga. Karena itu, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, saat ini kita akan membahas tentang surga, sehingga dengan tema surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Di studio sudah berkumpul beberapa anggota dari Yayasan Raket Prasojo. Terkait dengan hal tersebut, anggota yang hadir di sini bisa mewakili para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Bisa nanti mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan saat ini akan barangkali bisa diwakili yang hadir. Silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya, Pak. Silahkan. Terima kasih Bapak Sutrimo yang saya hormati. Dalam kesempatan kegiatan pada hari ini sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Pertanyaan saya, bagaimana dalam pengejawantaannya dalam kehidupan sehari-hari tentang hal tersebut di atas? Saya anggota Raket Prasojo, nama Saimo Adi Sampurno. Mekaten, begitulah yang saya tanyakan. Mohon pencerahan, mohon penjelasan dari Bapak Sutrimo. Terima kasih. Terima kasih Pak Saimo. Pertanyaan berikutnya, silakan Bapak. Gini Pak, saya mau menanya, konsep surga itu menurut orang Jawa bagaimana? Gitu aja. Sebutkan namanya, Pak. Saya Kusyanto. Kusyanto dari Dau. Ada pertanyaan lagi atau cukup dua ini dulu, Pak Gunawan? Dua ini dulu. Mas Purwanto gimana? Dua ini dulu. Yeah. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, akan kita bahas tentang surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Di sini bukan berarti kita mau rasis, bukan, tetapi kita akan memberikan sebuah pencerahan kepada bangsa ini, supaya bangsa ini tidak terlanjur mabuk dogma yang akhirnya malah merugikan diri sendiri, harus mengorbankan tubuhnya, nyawanya demi sebuah keyakinan yang belum tentu itu benar. Mari kita bahas bersama-sama. Ketika kita bicara surga milik orang Jawa, berarti ada dua kata kunci. Satu surga, yang kedua adalah Jawa. Surga ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Ada yang mengatakan surga itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tetapi beberapa ilmuwan juga memberikan kesimpulan bahwasanya bahasa Sanskerta itu pun juga merupakan berawal dari bahasa Jawa kuno. Kita bukan dipengaruhi oleh budaya India, tetapi malah budaya India yang kita pengaruhi. Sehingga ketika bicara kata surga,
ini berasal dari bahasa Jawa kuno, itu masih bisa kita temukan sampai detik ini. Di masyarakat Jawa seringkali menyebut orang yang sudah meninggal dengan kata suwargi, sawargo, atau surgi. Ini untuk menyebut orang yang sudah meninggal. Sampai detik ini masih kita temukan di masyarakat Jawa. Kata-kata surga itu masih ditemukan. Sementara kalau di bahasa lain, ini di masyarakat lain ini sudah tidak ditemukan kosakata tadi di dalam masyarakat. Sehingga kalau dikatakan di sini surga itu milik orang Jawa, iya benar, karena memang kata surga ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Dan sampai detik ini masih dipakai oleh masyarakat Jawa, bukan bahasa Arab. Kalau di dalam pemahaman budaya Arab itu tidak ada kata surga, yang ada adalah kata jannah. Jannah itu digambarkan sebuah taman, sebuah kebun, yang di situ digambarkan adanya banyak pepohonan, banyak buah, air mengalir yang siap diminum, ya. Barangkali karena di dalam Jazirah Arab di sana kan gurun pasir, sehingga mereka mendambakan sesuatu yang sejuk, ya, penuh pepohonan, banyak buah yang siap dipetik, air mengalir siap diminum, karena di sana air sangat sulit, gurun pasir. Pepohonan juga sulit. Di sana jarang ada pepohonan-pepohonan yang rindang seperti di Jawa. Sehingga di sana jannah itu digambarkan sebuah kebun, sebuah taman. Nah, di dalam kaum Nasrani kan juga aslinya juga dari Jazirah Arab. Nasrani itu bukan dari Eropa. Di kitab Injil juga diceritakan tentang Taman Firdaus, bukan surga. Tidak ada satu kata pun kata surga di dalam Injil maupun di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Injil dikatakan adalah taman surga, Taman Firdaus, bukan taman surga, tetapi Taman Firdaus. Penggambarannya juga hampir sama dengan kata jannah tadi, sebuah taman yang banyak pepohonan rindang, sejuk, Taman Firdaus. Nah, perkara siapa penghuni jannah, yang katanya jannah itu bertingkat-tingkat, siapa penghuni Taman Firdaus, ini perbedaan persepsi. Karena kata kalau selama ini banyak tokoh-tokoh agama mengatakan bidadari. Bidadari itu pun juga dari bahasa Jawa kuno, kata bidadari tersebut. Sehingga kalau dikatakan surga milik orang Jawa itu sangat tepat. Orang Arab tidak punya surga, dia punyanya cuman penggambaran jannah. Saya katakan penggambaran jannah, penggambaran Taman Firdaus, tetapi tetap tidak juga punya jannah. Jannah itu dikatakan sebuah taman, banyak pepohonan rindang, banyak buah. Di sana gurun pasir, tidak punya. Sementara kalau di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa, kalau para pemirsa ini usianya saat ini sudah taruhlah 45 ke atas, ya, seperti kita udah 50, Pak Saimo udah 60 lebih, ini pasti ingat betul pada masa kecil kita. Di masa kecil kita ini pepohonan rindang, banyak buah. Buah tinggal petik. Waktu itu rasa kepemilikan tidak seperti sekarang yang penuh dengan ego. Dulu kadang-kadang kita jalan ke tegalan, ke sawah, ya, ke kebun, itu banyak buah yang tinggal petik walaupun milik orang lain, milik tetangga. Tetapi kalau kita petik, kita makan, pemiliknya nggak marah gitu loh. Kalau marah itu ketika kita mengambil dalam jumlah besar, kita bawa pulang, itu namanya mencuri.
Kalau masa-masa kecil kita dulu, kita pergi ke kebun, pergi kan di sana ada buah mangga, buah apa saja. Kita petik, kita makan, tidak ada yang marah, walaupun pemiliknya tahu. Air mengalir yang siap minum. Masa kecil saya, anak-anak sungai itu airnya jernih, siap kita minum. Cuman yang kita minum bukan misalnya di air sungai tadi kita ambil yang di pinggirnya, terus kita kan ada batu cadas ya, kita gerowongi jadi belik. Ini siap minum airnya. Kalau sekarang kan pencemaran. Kalau kita pergi ke sungai saat ini ya pencemaran, ya mohon maaf, banyak kotoran-kotoran, nggak mungkin siap minum. Dan itu semua terjadi karena keserakan manusia. Jadi ketika kita bicara tentang fisik taman, banyak buahnya, air mengalir siap minum, ini milik kita, milik orang-orang di tanah Nusantara ini, khususnya Pulau Jawa. Kalau kita pergi ke Kalimantan, di sana airnya merah. Saya pernah ke Kalimantan, di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat itu airnya merah. Sehingga orang-orang sana itu kalau minum biasanya ini nampung air hujan, karena di sana tanahnya tanah asam, tanah gambut. Kalau Jawa enggak. Kalau di Sumatera masih bagus, Sumatera mirip dengan Jawa. Tapi notabene-nya di Nusantara inilah, ya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan sebagainya, Sulawesi, ini banyak pepohonan, banyak buah yang siap kita petik. Dan air pun siap kita minum sebelum ada pencemaran lingkungan. Ini gambaran jannah, gambaran Taman Firdaus. Ini secara fisik kita yang punya. Kenapa kita harus mengejar janji fata morgana, impian yang belum pasti? Kita sudah pasti kok kita ini pemilik surga. Walaupun saat ini tanah kita sudah mulai rusak sekalipun, tapi masih kita temukan sisa-sisanya itu. Sebagai contoh, namanya kemarin saya pergi ke Semeru, saya pergi ke Gunung Arjuna, masih kita temukan buah-buah hutan yang bisa kita konsumsi. Ada buah mangga hutan yang bisa kita konsumsi, air kita bisa minum. Bahkan kadang-kadang kita pulang turun dari Gunung Arjuna itu, kita membawa air dari sana, dan airnya itu kadar oksigennya bagus, bisa untuk penyembuhan, bisa untuk pengobatan. Gambaran itu masih ada sampai sekarang, walaupun tinggal sisa-sisa karena keserakan manusia. Ini kalau kita bicara secara fisik, kita yang punya surga itu. Kalau Arab malah hanya sekedar sebuah impian, sebuah penggambaran saja tentang sebuah taman yang hijau, penuh pepohonan, banyak buah, air mengalir siap diminum. Surga adalah berasal dari bahasa Jawa kuno, itu milik kita. Kalau dikatakan tadi ada surga, ada kata kunci surga dan ada kata kunci Jawa. Jawa di sini sebenarnya, kalau kita bicara filosofi, Jawa di sini bukan dalam artian suku. Kata Jawa ini sampai detik ini penuh misteri, dan banyak yang kadang-kala banyak yang tidak paham. Kata Jawa dalam filosofi Jawa ini, para pemirsa nanti bisa buka channel kita juga yang judulnya What is Java. Di situ kita jelaskan. Kita coba sedikit. Jawa, dalam filosofi Jawa artinya adalah sesuatu yang tidak pernah mati. Jadi semua huruf Jawa itu dipangku mati untuk dapat konsonan, kecuali huruf Ja dan Pa. Jawa artinya selalu tidak pernah mati, selalu hidup. Kalau orang dipangku mati ya berarti dia nggak hidup, dia nggak Jawa. Apapun sukunya, apapun agamanya,
seberapa tinggi kekayaan dan kepandaiannya, seberapa rendah kebodohan atau kemiskinannya, kalau dipangku oleh situasi dan kondisi masih mati, ya berarti belum Jawa. Jawa artinya selalu hidup, tidak pernah mati. Ini makna Jawa. Jawa adalah sebuah value, nilai kehidupan, bukan sekedar sukuisme. Sehingga banyak di tengah-tengah masyarakat kita ada kata-kata, oh wong Cina ki kok Jawa banget. Nah, secara sukuisme kan jelas ini suku Cina, tapi dikatakan, oh wong Cina ki kok Jawa banget. Oh bocah ini kok Jawa marang adike. Oh bocah ini kok Jawa pada orang tuanya. Ini adalah nilai value, nilai kehidupan. Dia selalu hidup jiwanya dalam kondisi apapun. Jawa, kata Jawa ini sebenarnya banyak dikutip di berbagai kitab suci. Kita mulai dari terulah Yahudi. Bangsa Yahudi ketika menyebut Tuhannya itu dengan sebutan Yahweh. Yahweh. Yahweh ini tulisannya adalah J-H-W-H. Bagi para orang yang belajar Jawa, tentu ini nggak perlu ada pertanyaan lagi, karena ketika kita menulis kata Jawa dengan huruf Jawa, ya pakai ja, ha, wa, ha, j, h, w, h. Orang Yahudi menyebut Tuhannya ini dengan kata Yahweh atau Jawa. Ini kan ada kemiripan. Tuhan itu kan tidak pernah mati. Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan itu selalu hidup. Tuhan itu Sang Maha Hidup. Ini kan sama konsepnya dengan Jawa tadi. Jawa artinya tidak pernah mati, selalu hidup. Menurut orang Yahudi, Jawa artinya apa? Tuhan. Sebutan Tuhan yang selalu hidup atau Sang Maha Hidup. Ternyata di dalam kitab suci lainnya juga disebut, di Al-Quran juga disebut tentang Jawa, Jawir, di surat Al-Takwir. Di situ digambarkan Jawa adalah sebuah tujuan, proses menuju sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, gambaran sebuah surga. Berarti apa? Jawa di sini dalam pengertian orang-orang Islam itu pun juga sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, sebuah proses ke sana. Nah, di dalam Alkitab Injil juga disebut di Yesaya, juga penggambarannya juga sama. Di Yesaya, sebuah tujuan hidup juga. Sehingga kalau kita bicara tentang fisik, tadi sudah saya katakan, loh, surga milik kita secara fisik jelas. Di sini tanaman rimbun, pepohonan di tempat yang sejuk, indah, nyaman, damai, ya. Air mengalir, buah siap dipetik. Ini secara fisik kita yang punya. Secara filosofi, surga memang milik orang Jawa, orang yang selalu hidup jiwanya, yang sudah saya gambarkan tadi. Surga milik orang Jawa, orang yang selalu hidup jiwanya, orang yang selalu memuja Jawa, memuja Tuhannya. Sebuah impian, sebuah tujuan ke sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi. Itu Jawa. Sehingga pemahaman-pemahaman ini kan semakin menguatkan kita bahwasanya Jawa adalah sebuah tujuan yang mulia, oleh ditafsirkan, dipahami oleh berbagai bangsa di dunia. Nah, sekarang bagaimana
konsep surga itu menurut orang Jawa. Sehingga Jawa ini tadi sudah saya jelaskan, ada Jawa dalam artian filosofi, ya, sesuatu yang selalu hidup, sesuatu yang selalu tidak pernah mati, sesuatu yang selalu menuju kepada kemuliaan, sesuatu yang tinggi. Dan Jawa dalam artian filosofi Jawa yang ada di konsep di tanah Jawa. Adanya taman dengan penuh pepohonan yang rindang, buahnya banyak, siap dipetik, air mengalir dan sebagainya. Nah, di dalam filosofi Jawa, kata surga itu artinya adalah tempat kesempurnaan. Jadi lengkapnya swarga loka. Loka itu adalah tempat, swarga adalah tempat kesempurnaan. Kata swarga, surga, swargi, ya, adalah tempat kesempurnaan. Sehingga kita selalu berdoa kepada Sang Jawa, sesuatu yang selalu hidup tadi. Umpamanya sebagai contoh, supaya orang tua kita, banyak Pak Kus ini bapaknya sudah meninggal, berdoa, duh Gusti mugi bapak kula manjing ing kasuwarganipun Gusti. Semoga bapak kita masuk ke surganya Tuhan, tempat kesempurnaan tadi. Karena secara konsep Jawa, surga itu adalah tempat kesempurnaan. Di sana tidak ada nafsu, tidak ada laki-laki dan perempuan. Karena yang menjadikan laki-laki dan perempuan itu kan raga kita. Sehingga dalam konsep Jawa dikatakan orang yang punya pelanangan itu pasti lanang. Disebut lanang karena dia punya pelanangan. Orang yang punya kelelakian disebut laki-laki. Orang yang punya pawadonan disebut wadon. Jadi kita menjadi laki-laki atau perempuan itu adalah raga kita. Tetapi kalau sukmo sejati kita, ya tentunya tidak memiliki jenis kelamin. Sehingga surga menurut konsep Jawa itu tempat kesempurnaan yang tidak ada nafsu. Sehingga kalau kita membaca atau menyimak lakon Wahyu Makutoromo, di sana digambarkan bagaimana Sang Wibisono itu mau naik ke surga. Itu tidak bisa karena masih digandoli 4 nafsu yang ada dalam tubuhnya, yaitu Lodra, Sukarda, Angkara, dan Nimpuna. Kalau oleh tokoh-tokoh agama sekarang itu kadang-kadang menjadi dialih bahasakan dari 4 tadi, dari Lodra, Sukarda, Angkara, dan Nimpuna itu diganti dengan Alwamah, Amarah, Supiyah, Mutmainah. Lodra ini adalah alwamah, nafsu, selalu ingin makan supaya tubuhnya kuat. Terus amarah, kalau dalam Jawanya adalah angkara, angkoro. Apakah nafsu amarah ini jelek? Tidak, karena amarah ini yang menjadikan kita memiliki tujuan. Tanpa rasa amarah kita tidak memiliki tujuan, kita menjadi stagnan. Ya. Terus Supiyah itu Sukarda, Mutmainah itu adalah Nimpuna. Nah, ketika Sang Wibisono itu mau naik ke surga itu tidak bisa digandoli 4 nafsu ini, sehingga dia harus menyempurnakan nafsunya dulu. Setelah nafsunya tadi sempurna, disampurnake, baru dia bisa naik ke surga. Jadi di surga itu tidak ada nafsu, walaupun itu nafsu nimpuna atau nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu katanya nafsu baik. Tetapi kalau kita belajar filosofi ya tidak, ya semuanya nafsu itu ya baik ya jelek, tapi ada plus minusnya.
Sebagai contoh tadi nafsu aluamah atau lodra. Orang kalau nggak punya nafsu ini kan otomatis dia tidak akan doyan makan. Tubuhnya akan lemah. Nafsu amarah, orang kalau nggak punya nafsu amarah, dia tidak punya tujuan hidup. Dia tidak ingin dulu kecil kepingin gemuk, ya. Dulunya tidak punya rumah, pengen punya rumah. Ini kan nafsu amarah. Terus nafsu supiyah atau sukarda, ini menjadikan kita suka lawan jenis, suka keindahan. Ini juga baik, juga ada sisi baik dan sisi negatifnya. Terus nimpuna atau mutmainnah, ingin merasa suci. Apakah ini nafsu baik? Ya baik ya tidak. Karena ketika orang mengejar-ngejar kepingin merasa dirinya suci, dia menjadi apa? Dia akan menyepelekan, menghina, merendahkan oleh orang lain karena merasa dirinya itu paling suci, dekat dengan Tuhan. Terus orang lain itu yang tidak sepaham dengan kita itu katanya sesuatu yang harus dimusuhi, harus dibunuh, sampai dia rela mengorbankan dirinya dengan bom bunuh diri. Ini kan otomatis nafsu ini juga negatif. Kita boleh mencari kesucian, tapi tidak boleh merasa suci. Nafsu ini harus disempurnakan sebelum naik ke surga dalam pemahaman Jawa. Jadi di surga itu tidak ada itu nafsu lawan jenis, sehingga kesibukan pria-pria di surga itu katanya memecahkan perawan-perawan bidadari, itu dalam konsep Jawa tidak ada. Kalau konsep seperti ini otomatis menggambarkan ajaran tersebut sangat sangat kelaki-lakian gitu loh. Ini kan tentunya sesuatu yang terasa aneh gitu. Kan seolah-olah kayak Tuhan itu kan laki-laki gitu, selalu menggambarkan seperti itu. Sifat kelaki-lakian. Bahkan di situ sifat femininnya malah tidak ada. Ini kan seperti gambaran Tuhan Yunani. Kalau mamanya kita pernah lihat film Hercules, digambarkan sang dewa itu kan laki-laki, sampai menghamili wanita manusia biasa, lahirlah Hercules. Tuhan digambarkan laki-laki. Sampai sebegitunya gitu. Jadi penggambarannya sampai kalau ditanya itu perempuan dapatnya apa, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi surga, konsep surga menurut orang Jawa adalah tempat kesempurnaan. Manusia tidak akan bisa naik ke surga kalau dia tidak Jawa. Bukan Jawa di sini bukan dalam arti sukisme loh ya. Kita semua tidak bisa naik surga kalau tidak Jawa. Karena surga di sini adalah tempat kesempurnaan. Tidak ada nafsu di situ. Nafsu seks tidak ada. Nafsu jangankan nafsu seks, nafsu merasa dirinya paling suci, paling dekat dengan Tuhan aja nggak ada kok, nggak boleh kok. Harus disempurnakan di dunia, karena itu nafsu-nafsu tadi adalah pembawaan manusia di dunia. Pembawaan manusia di dunia itu kan misalnya nafsu pengen makan banyak, pengen punya harta benda, pengen punya mobil mewah, ya. Suka pada perempuan lawan jenis yang cantik, yang ganteng. Terus merasa kepingin dekat dengan Tuhan, merasa dirinya wakil Tuhan, merasa suci. Ini kan nafsu. Sehingga di dalam konsep Jawa, orang tidak akan bisa masuk dan naik ke surga kalau dia belum mampu menyempurnakan nafsunya.
sehingga dia harus betul-betul Jawa. Jawa dalam artian tadi hidup, sesuatu yang mulia. Jadi sepanjang kita masih belum Jawa ya jangan harap kita ini bisa masuk surga. Karena itu kita harus belajar Jawa. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, demikian tadi mengenai pembahasan surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Sudah kita jelaskan panjang lebar bagaimana surga secara filosofi maupun surga dalam artian penggambaran visual yang memang benar-benar milik kita, milik orang Jawa. Sehingga dengan apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia ini supaya tidak mabuk dogma, tidak mabuk dogma asing, tidak mabuk surga yang penggambarannya yang belum jelas. Bagi para pemirsa di seluruh Nusantara bisa ada pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan kita bahas di lain waktu. Dari yang hadir ini apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan cukupkan sampai di sini dulu tentang tema surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.